Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Yeskil, dan kita masuk di pasal yang ke-44 mengenai peraturan rumah Tuhan dan khususnya mengenai keimaman. Karena kita tahu ketika itu, ini konteksnya, kerajaan Yehuda sudah runtuh ya. Raja terakhir itu Sedekia tahun 586 sebelum Masehi. Raja Babel itu menghancurkan Yerusalem, ya, temboknya, bait sucinya, istananya, rumah-rumah pembesarnya. Jadi sudah seperti reruntuhan lah Yerusalem itu tahun 586 sebelum Masehi, dan dibuanglah orang-orang, khususnya pembesar-pembesar ya, orang-orang yang ditinggalkan tuh orang-orang miskin yang nggak punya untuk jadi peladang-peladang, dibuang ke Babel. Nah, kita tahu kurang lebih selama 70 tahun Israel dibuang. Nah, bagian ini berbicara mengenai pemulihan, nubuat mengenai pemulihan yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Nubuat ini memang dibanding dengan yang di Wahyu itu, ini hanya sebagian aja, katakanlah begitu ya, sebagian saja pemulihan itu, karena nanti kita lihat di sini keimamannya, khususnya itu peraturan itu hanya boleh Bani Sadok ya, yang tidak berbuat dosa ketika itu Israel melanggar atau menyembah berhala. Jadi kita lihat dulu ya mengenai peraturan rumah Tuhan. Ini tema kita hari ini, peraturan rumah Tuhan dari pasal 44 dan ayat keempat sampai kepada ayat yang ke 31 ya. Nah, jadi mari kita melihat dulu di ayat kelima ini ada tertulis di sini, Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti, ya, dengar sungguh-sungguh apa yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan rumah Tuhan dan segala hukumnya, ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita melihat di sini peraturan-peraturannya. Yang pertama itu bahwa yang melayani haruslah yang bersunat hati. Nah, ini coba kalau kita lihat di ayat 7 ya. Jangan lagi, artinya membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Jadi persyaratannya, peraturan rumah Tuhan itu orang yang melayani harus bersunat hati. Kalau kita tafsirkan sekarang ini ya, sunat Kristus itu artinya penanggalan akan manusia lama. Melayani Tuhan itu harus dengan roh yang baru ya, dengan hati yang baru ya. Karena memang kalau kita dalam Kristus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Berikutnya ya, di sini harus memelihara, peraturan berikut harus memelihara barang-barang Tuhan yang kudus ya. Kalau kita melihat di sini ayat 8 di sini, memang kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus ya. Jadi peraturannya bahwa haruslah orang yang melayani rumah Tuhan harus memelihara barang-barang. Barang-barang yang kudus kita tahu itu sebenarnya kayak yang di Kemah Musa itu simbol daripada pengalaman rohani ya. Pengalaman rohani itu misalnya kalau Kemah Musa itu barang-barang yang kudus itu bagian pelataran luar, adalah pelataran di dalam, ada yang di paling dalam ruang kudus ya. Itu semua perabot-perabot itu simbol daripada pengalaman rohani. Sebagai contoh lah, di sini di halaman luar tuh ada mesbah pembakaran ya, dari tembaga, itu penebusan ya, justification by faith, pembenaran oleh iman. Nanti orang ada pembasuhan juga, bejana pembasuhan, dibasuh oleh air yang murni, oleh hayat Kristus. Terus masuk lagi di dalam, ada di situ kandil, itu karena Roh Kudus itu. Ada lagi di situ mesbah dupa, ada lagi meja roti sajian mengenai pengabdian. Masuk lagi, itu semua pengalaman rohani ya. Masuk lagi, itu ke dalam itu ada tabut ya. Di situ ada, kalau dulu itu cuma ada
tongkat, ada mana, ada juga buli-buli bersih mana, ada juga 2 loh hukum ya. Nah, jadi kalau dalam konteks Perjanjian Baru itu hukum Kristus, hukum dalam 2 loh batu itu masuk dalam batin. Itu pun pengalaman. Jadi semua perabot itu adalah simbol dari pengalaman-pengalaman rohani. Nah, kalau orang mau melayani rumah Tuhan harus memelihara itu, artinya memelihara seperti memelihara iman lah ya, memelihara suatu fellowship dengan Tuhan, memelihara suatu pengalaman dengan Tuhan yang terus-menerus ya. Itu syarat kalau orang mau melayani Tuhan. Peraturannya rumah Tuhan itu harus memelihara itu. Kayak Paulus bilang di akhir hidupnya, aku telah memelihara iman. Ya, dia memelihara. Ya. Kemudian yang berikut. Nah, ini ada suatu ayat 10 ya. Suatu disiplin Tuhan khusus untuk keimaman bicara, dikatakan di sini ayat 10 saya baca. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, mereka akan menanggung hukumannya. Jadi ada saat memang ketika itu zaman kan Israel sedang murtadnya lah, katakan begitu ya, karena sudah mendekat saat kehancurannya kerajaan Yehuda itu. Nah, itu Israel sesat menyembah berhala. Lainnya ada orang Lewi yang ikut-ikutan. Harusnya kan orang Lewi itu ya menjadi contoh ya, teladan gitu kan. Tapi ini ada orang Lewi sebagian ya, sebagian orang Lewi termasuk imam-imam Lewinya itu ikut-ikutan dalam penyembahan berhala. Tapi ada satu golongan atau bani ya, bani itu lebih kecil dari suku ya. Itu yang namanya Bani Sadok. Ini ayat 15 gitu saya baca. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Sadok, ya, jadi hanya dari Bani Sadok aja, yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku waktu orang Israel sesat daripadaku, mereka lah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi ada satu lebih kecil dari suku itu ya, satu klan lebih kecil lagi dari itu, Bani ya, itu namanya Bani Sadok ya, yang dari suku Lewi itu ada Bani Sadok yang tidak ambil bagian dalam kesesatan Israel. Enggak seperti bani-bani yang lain dari suku Lewi itu yang ikut-ikutan ya dalam penyembahan berhala itu. Ini enggak, ini Bani Sadok ini. Maka Bani Sadok inilah yang dipilih Tuhan di saat nanti pemulihan, yang boleh mendekat, yang boleh jadi imam ya. Jadi suku Lewi bukan ditolak Tuhan dalam arti dia nggak melayani lagi, bukan begitu. Dia tetap melayani ya. Tetap ayat 16 juga dikatakan mereka akan masuk ke tempat, akan melayani, menjalankan tugasnya orang Lewi, tapi tidak boleh jadi imam ya, kecuali Bani Sadok. Dari suku Lewi juga, Bani Sadok itu suku Lewi juga ya. Nah, jadi ini peraturannya. Jadi serius sekali ya mengenai keimaman ini ya. Artinya Tuhan melihat ya, ketika Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, dia melihat dari suku Lewi ini bani apa aja yang memang tetap setia menjalankan tugas keimaman, tetap setia melayani Tuhan di rumah Tuhan ya. Dulu konteksnya kalau rumah Tuhan itu ya bait ya, bait suci ya. Tapi kalau nanti kita lihat konteksnya dalam Perjanjian Baru, kan rumah Tuhan itu adalah kita. Oke lah, kita lihat dulu lah. Kemudian dari Bani Sadok ini, imamnya, aturan imam, khusus aturan imam, dari ayat 17 sampai ke ayat 31, itu aturan-aturan keimaman. Ya, misalnya imam itu di sini dikatakan tidak boleh pakai ikat pinggang. Yang saya ambil beberapa aja contohnya ya. Peraturan keimaman yang dimana hanya Bani Sadok yang boleh menjadi imam. Kata di sini ikat pinggang, nggak boleh pakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Artinya kalau berkeringat tuh pakai tenaga manusiawi. Jadi melayani itu sebagai imam tidak boleh dengan kedagingan. Ya, harus di dalam roh ya, dan tidak berkeringat. Jadi artinya tidak berkeringat ya. Kemudian di sini juga dikatakan harus mengajar. Ya. Mengajar ayat 23.
imam itu harus mengajar, mereka harus mengajar, itu saya baca, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, ya. Memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Mengajarlah, ini tugas imam. Ya, mengajar umat Tuhan supaya tahu membedakan mana yang kudus, mana yang tidak, mana yang tahir, mana yang tidak. Kemudian menjadi hakim. Nah, itu 2 ayat 24 ya. Di dalam satu perkara mereka harus saja, para imam ini harus bertindak sebagai hakim. Hanya mereka harus menghakiminya menurut peraturan-peraturan. Ya, jadi menjadi hakim itu salah satu tugas imam, ya, keimaman ya. Kemudian ayat 28 ini kita langsung ke bawah di sini. Dikatakan di sini mengenai imam-imam itu, mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, sebab akulah milik pusakanya. Ya, milik pusaka konteks perjanjian lama itu tanah perjanjian ya. Para imam gak dapat itu, dia hanya diberikan tanah milik aja ya, untuk tempat tinggal, untuk tempat ladang ya. Itu sebabnya para imam mendapat hak persembahan ya. Ayat 30, yang terbaik dari buah sulung. Buah sulung itu maksudnya tuayan pertama, entah dari ternak, entah dari pertanian, semuanya ya, yang buah sulungnya itu ya. Persembahan khusus ya, apapun juga itu. Persepuluhan juga nanti ya, suku Lewi nanti dia kasih dapat lagi 1/10-nya lagi dari situ. Bahkan di sini dikatakan tepung jelaimu harus kamu berikan pada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkat ya, dan sebagainya, seterusnya ya. Oke lah, saya rasa cukup peraturan-peraturan ini, rumah Tuhan ini yang terkait dengan keimaman. Nah, sekarang kita coba dulu masuk ke dalam, langsung aja ke dalam konteks kita perjanjian baru ya. Gereja, rumah Tuhan itu ya. Jadi jangan lagi bilang gereja itu rumah Tuhan itu gedung denominasi, bukan ya. Gereja itu orang yang dipanggil keluar ya untuk suatu tugas ya. Nah, tugasnya apa? Kalau dalam surat Petrus ini jelas ya. Apa perlu saya baca? Saya baca aja ya, ini supaya kita jelas ya. Saya kira semua kita sudah tahu ayat ini, sudah sangat dikenal ya. Coba dulu, saya baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya engkau adalah imam-imam dan raja-raja. Karena memang begitulah sebenarnya dasar panggilan atau perjanjian lama itu pun. Dalam Keluaran 19 itu jelas katakan Israel akan menjadi raja-raja dan imam-imam ya. Jadi anggota gereja semuanya ya imam-imam ya. Ini yang pertama harus dipahami dulu, peraturan bergereja. Nah ini ya. Ini sangat penting ini, karena dalam kekristenan keimaman itu sudah rusak. Ya, saya jelaskan nanti sedikit kenapa dia rusaknya. Ini karena kalau saudara, saya nggak usah baca-baca ayatnya, karena sudah sering saya membahas itu di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu ada 3 ajaran yang merusak keimaman secara khusus. Nikolaus itu ya dengan Izebel. Ini 2 ajaran yang merusak keimaman orang percaya. Nikolaus itu dari istilah Latin Niko dengan Laos. Niko itu menaklukkan, Laos itu kaum awam atau laity kalau bahasa Inggris. Jadi ini dosa yang merusak keimaman orang percaya ini dilakukan oleh para pemimpinnya. Bagaimana caranya? Dia meninggikan diri. Nah ini kalau di Kisah Rasul 20 itu seperti yang Paulus uraikan, itu para penatua dia meninggikan diri dan dia menarik murid-murid kepada dirinya. Dan dia merasa aku berotoritas atas kalian, menaklukkan, ditaklukkanlah. Iya, namanya kaum awam tentu kalah. Karena ini para pemimpin ini tentu dia punya karunia-karunia yang lebih, pengetahuan yang lebih barangkali, atau hal-hal yang lebih yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sehingga
Bahkan ada yang begitu sangat fanatik, ya. Domba-domba ini mengikuti pemimpinnya, ya. Pokoknya pemimpinnya kalau ngomong pasti benar, ya, nggak boleh salah itu dia, ya. Nah ini karena para pemimpin menaklukkan kaum awam. Tapi Nikolaus itu dan juga Jebel, kalau Jebel itu merampas otoritas. Sebenarnya Yesus sudah bilang di Matius 23, jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Dalam arti tidak ada kursi Musa, engkau tidak punya otoritas apapun atas gereja, atas anggota-anggota yang lain. Tapi di Kisah para Rasul 20, para pemimpin dengan ajaran palsu, dia meninggikan dirinya, ya. Dan itu namanya merampas, kayak seperti Jebel merampas otoritas Ahab suaminya dalam kasus kebun anggur Nabot, ya. Nah jadi dua ajaran inilah, ya, Jebel dan Nikolaus, yang menyebabkan umat Tuhan terbelah menjadi dua. Kalau Katolik itu ada golongan imam, ada golongan umat. Kalau imam ini nih yang ngurusin soal penafsiran Alkitab, ya, soal kerohanian lah, ya. Nanti umat ini yang urusan-urusan sekuler, ya. Nanti apa ya, harus kasih persembahan seperti Perjanjian Lama juga gitu kan, ngasih persembahan. Kalau Protestan itu ada golongan pendeta atau para full timer atau apapun juga namanya itu. Nah di bawahnya jemaat. Nanti jemaatnya di urusan sekuler, cari duit apa semuanya, nanti bagi sini. Nah, beberapa denominasi sangat menekankan persepuluhan dalam arti duit. Bahkan buah sulung itu seluruh gaji bulan Januari juga duit. Ya pondoknya pendeknya duit begitu, ya. Karena kami katanya suku Lewi, kami imam, ya. Padahal surat Petrus bilang semua anggota gereja itu adalah imam-imam, ya. Nanti kita baru poin kedua, kita lihat imam-imam menurut aturan siapa. Karena ada dua ini di Alkitab diungkapkan, aturan Harun atau aturan Melkisedek. Nanti kita lihat. Tapi kita lihat dulu yang ini. Keimaman orang percaya dalam dunia kekristenan telah hancur karena dua ajaran palsu itu, Jebel dan Nikolaus, yang membelah gereja menjadi dua golongan itu. Yang ini golongan imam, ini golongan umat, itu kalau Katolik. Kalau Protestan ini golongan para pendeta, pelayan Tuhan, full timer atau apapun juga itu, di bawahnya jemaat. Nah, dikembalikanlah ke dalam konteks Perjanjian Lama, ya. Nanti yang jemaat ini harus bayar. Ya kan, mereka lah yang membaca Alkitab, yang banyak belajar Alkitab, banyak belajar teologi, yang khotbah, yang apa, semua mimbarnya itu. Makanya pertemuannya itu ada mimbar, ya. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 26, itu pertemuan ibadah, pertemuan jemaat, itu harusnya modelnya kayak round table gitu, keliling meja, karena semuanya imam-imam boleh bicara. Kata yang seorang kasih nubuat, yang satu kasih mazmur, yang satu kasih pengajaran, ya. Tapi masing-masing harus dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Tapi kalau dalam denominasi-denominasi yang saat ini umumnya ya udah yang di mimbar itu urusan para imam, para jemaah, para pendeta. Nanti jemaatnya tinggal datang aja, ya ikutin aja, berdiri, duduk, angkat tangan, apa semua, udah gitu bayar persembahan, ya. Entah persepuluhan, janji iman, buah sulung, macam-macam. Jadi keimaman ini dirusak betul dalam dunia kekristenan. Rusak lah, ya, udah hancur, ya, keimamatan orang percaya. Ini bukan peraturan gereja, karena peraturan gereja itu jelas bahwa seluruh anggota gereja adalah imam-imam. Itu yang pertama. Yang kedua, imamnya juga bukan aturan Harun. Kalau imamnya aturan Harun, hukumnya hukum Taurat, ya. Kalau imamnya aturan Melkisedek, hukumnya itu hukum hayat, ya, karena Melkisedek itu, nah coba dulu kita cari tahu dulu sejarahnya nih. Siapa ini Melkisedek? Karena Melkisedek nggak panjang disebut, ya. Mari kita lihat dulu di Kejadian pasal 14, ya, sebentar, ya, mengenai Melkisedek ayat 18. Ini kemunculan pertama seorang yang bernama Melkisedek ini. Saya baca ILT, ya. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu istilah Ibrani untuk Elohim yang maha tinggi, the most high God. Jadi si Melkisedek ini
adalah dia raja tapi juga imam bagi El Elyon. Nah, kalau kita di dalam Ibrani pasal 7, kalau kita baca di sini bahwa Yesus itu menjadi imam besar bukan menurut aturan Harun, karena tidak mungkin Yesus itu menjadi imam besar menurut aturan Harun. Kalau menurut aturan Harun harus suku Lewi, nggak boleh. Dan hukumnya aturan keimamannya itu, cara ibadahnya, semuanya diatur dalam hukum Taurat. Itu sudah harus begitu. Kalau dalam peraturan Melkisedek, mari kita lihat ini ya, ayat 15 ya. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain yang telah datang tidak menurut Taurat. Ini maksudnya Yesus itu hukumnya nggak menurut Taurat, ya, melainkan menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan, istilah Yunani zoe, hidup Kristus, hayat Kristus. Jadi hukumnya hukum hayat. Nah, jadi Melkisedek, keimaman Melkisedek ini, ya, itu gereja, karena Yesus itu imam besar kita, ya. Berarti kita semua anggota imam-imam menurut aturan Melkisedek juga, bukan aturan Harun. Jangan bawa lagi hukum Taurat. Makanya kalau dalam Kristen dibawa lagi hukum persepuluhan, ya hukum buah sulung, udah nafsirnya salah. Duit. Padahal nggak ada itu duit ya. Itu kan hasil tani atau ternak, ya begitu ya. Dan juga kan gereja udah salah, double lah salahnya lah ya. Pertama salahnya karena ajaran Nikolaus Jebel, kedua salahnya karena kita ini keimamannya bukan, kalaupun imam misalnya yang saya ini imam, ya udah, tapi imam aturannya bukan aturan Harun. Kau nggak punya hak untuk menarik persepuluhan, ya. Melkisedek ini aturannya ini itu dia bawa roti dan anggur. Ini simbol ini. Anggur itu hayat. Dia membawa hayat, ya. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat Kristus. Anggurlah itu kan. Nah, ini roti juga, karena Yesus pelayanannya bukan hanya ngasih air, ngasih hayat Kristus, tapi juga roti. Ada orang lapar, 5.000 orang, kasih makan. Nah, kalau kasus Yesus kasih mujizat. Jadi keimaman aturan Melkisedek memberikan hayat, memberikan juga roti. Nah, ini dia. Ya. Ini sangat berbeda keimaman Melkisedek dengan keimamatan Harun, ya, aturan Harun, ya. Kalau aturan Harun ya itu imamnya punya hak dapat 1/10, ya, karena memang dia nggak dapat milik pusaka, tanah di Israel dia nggak dapat, ya. Itu makanya dia dikasih semua yang buah sulung, semua yang hasil tani yang pertama itu 1/10-nya juga semuanya yang bagus-bagus itu semua di sini bilang kasih ke imam. Iya, itu karena begitu emang aturannya, itu aturan Taurat. Tapi kalau sekarang, ya, gereja, seluruh anggota gereja itu adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Itu yang sebenarnya peraturan rumah Tuhan itu. Jangan dilanggar, saudaraku. Ya. Kalau melanggar itu nggak main-main. Ini kalau dalam kasus Israel di sini, karena ada keimamannya di melanggar, ya, hanya Bani Sadok yang nggak melanggar. Akhirnya hanya dialah yang boleh menjabat sebagai imam. Itu menjabat sebagai imam itu suatu kehormatan luar biasa itu. Karena dia boleh mendekat kepada Elohim. Dia bawa persembahan mendekat. Nah, jadi coba dulu sekarang kita renung-renungkan dulu lah ini ya. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita lah. Ini kan dunia kekristenan ini sekarang sudah kacau balau ini, ya. Keimamannya enggak aturan Harun. Karena kalau aturan Harun harus suku Lewi, itu aja, nggak boleh, ya. Sementara gereja ini kan nggak semuanya orang Israel, malah yang di Indonesia malah nggak ada barangkali orang Israel yang jadi pendeta, atau ya. Jadi nggak jadi jelas bukan aturan Harun itu, ya. Karena juga nggak mungkin lah kalau aturan Harun ya harus taatin seluruh hukum Taurat. Bikinlah korban itu, persembahan itu, potonglah itu domba-domba itu semua, potong juga itu dan harus beribadah di bait suci, dan bait sucinya nggak boleh di mana-mana, harus di Yerusalem. Itu tempat yang Tuhan tetapkan, bait suci harus berdiri di situ. Jadi nggak mungkin lagi.
Dunia kekristenan nggak mungkin lagi pakai keimaman aturan Harun. Ya, jadi hanya comot-comot sedikit-sedikit lah ya, aturan hukum persepuluhan atau macam-macam. Yang kedua, ya, dibilang aturan Melkisedek juga bukan. Kenapa aturan bukan? Karena kalau aturan Melkisedek hukumnya harus hukum hayat, hukum Kristus dalam batin. Ya, Christ in you, harus Kristus dalam batin. Ibadahnya harus ibadah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi di gunung ini, gunung itu, juara sempat itu. Yesus ngomong perempuan Samaria. Kalau memang aturannya Melkisedek, keimamannya, peraturan hukumnya hukum hayat, maka ibadahnya harus dalam batin, batinnya. Tidak boleh di gedung ini harus ikut ini, harus begini, harus. Itu nggak begitu. Ibadah dalam roh itu tidak ada harus begitu. Nggak ada aturannya. Aturannya adalah mentaati pimpinan Kristus dalam batin, dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadahnya. Jadi ibadahnya orang yang keimamatan Melkisedek itu sehari-hari dia hidup dalam Tuhan, sehari-hari hidup di dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Kristus dalam batin. Ibadahnya batiniah, nggak bisa kelihatan, ya. Kalau ke gedung atau apa ya, itu kan bisa ya. Sekarang ini bahkan katanya saya dengar-dengar di Jerman itu sudah ada robot artificial intelijen itu dia yang mimpin itu kebaktian, ya. Jadi kalau soal ritual, soal ibadah yang model lahir ya begitu. Maaf kata, monyet pun kalau dilatih itu ya bisa, ya. Pakai dasi dia suruh bergaya-gaya kayak pengkhotbah bisa, ya. Jadi bukan begitu ibadah dalam roh itu. Ya, ibadah dalam roh itu hanya bisa manusia yang kerjakan yang dalam Kristus dalam roh, hidup sehari-hari dipimpin Kristus. Nah, itu dia baru bisa dia menjalani ibadah menurut aturan Melkisedek. Oke lah. Sebagai kesimpulan dulu sekarang, ya. Ini jadi bagaimana ini sekarang kita? Kita tahulah peraturan keimamatan nubuat pemulihan, ya. Dan ini pemulihannya masih belum keseluruhannya, karena di dalam nubuat pemulihan ini tetap hanya Bani Sadok yang boleh jadi imam dalam kasus bangsa Israel ini, ya. Jadi tetap akibat dosa, ya, keimamatan bani-bani lain itu nggak boleh, ya. Tetap ada akibatnya, berarti belum pemulihan total ini, ya. Tapi yang jelas, peraturan itu sudah ada lah. Jelas lah, nggak sembarangan lah melayani orang salah. Misalnya Nadab dan Abihu, itu anak Harun itu dua tuh. Salah dia berfungsi sebagai imam. Dia persembahkan api yang asing, ya. Mati dia langsung, ya. Ini beribadah menurut aturan keimaman ini nggak semau-maunya aja. Ada aturannya jelas, ya. Jadi tidak semau gue aja yang melayani, ya. Nah, jadi sekarang gimana ini dalam kondisi begini nih? Saya harus menjadi imam menurut aturan Melkisedek. Jadi gimana dong? Ya. Kalau menurut saya, ini masih pandangan saya dulu. Saya melihat Tuhan buka pintu bahwa seorang, terutama bapak, bisa belajar jadi imam menurut aturan Melkisedek. Ya, tentu dengan bantuan istrinya. Dia menjadi imam bagi seisi rumahnya, anak-anaknya juga, entah itu anak jasmaninya atau anak rohaninya. Pendeknya kalau orang mau melayani sebagai imam menurut aturan Melkisedek, tempat yang paling cocok itu adalah di rumahnya. Karena di rumahnya lah dia bisa bawa anggur seorang bapak itu dengan bantuan istrinya, tentunya dengan roti. Dia melayani lah anak-anaknya ini. Ya, memberikan hayat, memberikan firman Tuhan, ya, membesarkan si anak ini. Nggak ada bapak yang narik uang dari anaknya, ya. Kalau kita kebaktian, ayo bikin kumpul persembahan untuk uangnya untuk papa. Gimana ada begitu, ya. Jadi kalau di dalam gedung di dalam minasi, tidak mungkin orang berfungsi sebagai imam menurut aturan Melkisedek. Di situ nggak jelas imamnya, nggak jelas itu, saudaraku. Udah saya bilang tadi, aturan Harun juga enggak, aturan Melkisedek apalagi. Itu aturan agama Abi lah itu, ya.
Jadi Tuhan berikan rumah-rumah, ya, seperti gereja mula-mula juga itu. Rumah-rumah, belajarlah di situ. Seorang bapak dengan bantuan istrinya, belajarlah menjadi imam menurut aturan Melkisedek bagi anak-anaknya itu. Mendoakan anaknya, kasih firman anaknya, kasih pengajaran ya, kasih tahu yang ini yang najis, ini nggak najis, ini yang kudus, ini yang dan sebagainya. Ya. Kemudian sebagaimana seorang orang tua, ya kan dia mengumpulkan harta untuk anak-anaknya, menyekolahkannya, membesarkannya begitu. Persis kayak Yesus lah. Pelayanan Melkisedek itu kayak Yesus ya, melayani firman dan roti. Karena kebutuhan manusia ini kategorinya cuma dua. Manusia butuh firman, tapi dia nggak bisa hidup kalau hanya firman. Dia harus juga roti, tapi kalau dikasih roti aja juga nggak bisa hidup. Jadi harus firman dan roti. Inilah dia pelayanan Melkisedek itu, memberikan firman dan memberikan roti. Dan itu hanya bisa terjadi menurut saya dalam konteks rumah tangga atau rumah lah ya. Ya semoga kita lah sebagai umat pilihan Tuhan belajarlah ya menjadi imam-imam menurut aturan Melkisedek di rumah kita sendiri. Ya. Haleluya.